Nah, dosa asal itu gini, banyak orang yang memang kurang memikir gini. Dosa asal itu berarti dosanya si Adam itu juga kita miliki gitu loh. Bukan itu pengertian dosa asal. Dosa asal itu adalah status atau kondisi keberdosaan pada saat kita dilahirkan. Artinya kita itu punya natur dosa. Punya natur dosa itu bukan dosa Adam yang kita punya, gitu maksudnya. Jadi kita ini punya potensi untuk berdosa. Punya natur dosa. Nah, ini dosa asal. Jadi dosanya si Adam, karena Adam berdosa, semua keturunan Adam itu pun memiliki natur dosa. Memiliki potensi untuk berdosa. Alkitab mengajarkan bahwa dosa itu masuk melalui satu orang, yaitu Adam. Minta tolong Pak Ledi baca yang sudah tertera di screen, silakan. Oke, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Brother Joshua, Roma 5:19. Jadi karena Adam, semua orang jadi berdosa, punya natur dosa gitu maksudnya. Roma 5:19. Roma 5 ayat 19, jadi Ya. sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Iya. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Iya. Dosa asal begitu nyata. Kenapa? Karena menjadi kerusakan seluruh keberadaan manusia. Diturunkan dari satu akar tadi katanya. Siapa? Adam. Ada dalam hidup setiap individu sejak dia dilahirkan. Jadi setiap orang yang lahir itu, bahkan pemazmur bilang, sejak dikandung ibuku, aku dikandung dalam dosa. Jadi punya natur dosa. Akar di dalam diri manusia yang daripadanya semua tindakan dosa dilakukan oleh individu. Jadi karena kita punya natur dosa, makanya kita berbuat dosa. Manusia berdosa, perhatikan ya, bukan karena dia berbuat dosa. Nangkap? Tapi manusia berbuat dosa karena dia itu berdosa. Ngerti maksudnya? Kita manusia ini berdosa bukan karena berbuat dosa loh. Justru kita berbuat dosa karena kita punya natur dosa. Kalau kita nggak punya natur dosa, kita nggak akan pernah berbuat dosa. Seperti Adam ketika dia belum jatuh dalam dosa. Jadi kenapa kita berbuat dosa sekarang? Ya karena kita berdosa memang. Karena kita punya natur dosa. Nah, apakah doktrin asal, dosa asal atau dosa warisan ini berasal dari teologi Paulus? Perhatikan ayat berikut. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung. Ada orang muslim menuduh begini. Doktrin dosa asal itu dari Paulus. Karena Paulus yang tadi banyak ngomong kan, 1 Korintus dan Roma 5 ayat 19 kan? Tidak, dalam Mazmur 51 ayat 5 pun dikatakan, sejak dikandung pun kita sudah memiliki natur dosa. Pak Jas mau tanya. Memiliki natur dosa kan bukan berarti berdosa toh Pak? Pasti berdosa Bu. Pasti dia berbuat dosa Bu. Berbuat dosa karena berdosa. Akan berbuat dosa. Iya, kan pasti, ini Bu. dia kan dalam kandungan ibu. Mm-mm. Berarti kan dia belum, jadi dia akan karena punya potensi tadi kan. Iya Bu, gini, dia. kita bedakan nanti dosa asal dengan dosa perbuatan. Bayi yang dikandung itu memiliki natur dosa, tapi tidak melakukan dosa perbuatan. Belum lahir kok. Tapi dosa asal itu pun harus dimurkai Tuhan. Naturnya. Ngerti Bu? Iya. Ya. Apa yang tebus Tuhan? Semuanya Pak. Dosa asal dan dosa perbuatan Pak. Tapi ketika Tuhan menebus kita, ya kan? Dosa asal dan dosa perbuatan itu ditebus Tuhan. Tidak diperhitungkan Allah lagi. Tapi ingat, kita masih bisa berdosa Pak. Kenapa? Karena kita masih ada dalam daging Pak. Tapi bukan hidup dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Dalam Roma pasal 7, Paulus pernah berkata demikian. Aku ini pengen berbuat baik, tapi yang jahat yang aku lakukan. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh yang hina ini, yang fana ini? Paulus itu berkata bahwa selama kita ini manusia ada dalam daging ini, Pak. Cobaan, dosa itu masih bisa membuat kita jatuh. Tapi kita tidak lagi hidup di dalam lingkaran dosa. Itu, Pak. Mungkin nggak Pak bisa
kembali lagi dalam kehidupan yang dalam lingkaran dosa. Apa Pak? Nah, Mungkin. nggak mungkin Pak. Nggak mungkin Pak. Karena Roh Kudus itu ketika percayakan Roh Kudus ada di hatinya, memeteraikan dia akan selalu diingatkan Pak. Orang yang percaya kepada Tuhan itu pasti mendengarkan suara Roh Kudus Pak. Berdosa pasti bertobat Pak. Makanya coba cek kita. Kalau kita berdosa kita punya rasa bersalah nggak? Punya. Nah, berarti kita tadi orang yang tadi sudah percaya tadi Pak, ditebus tadi Pak. Orang yang tidak ditebus Pak, dia tidak akan punya kepekaan penyesalan akan dosanya dia. Nggak bisa. Siapa yang mengingatkan dia? Nggak ada Roh Kudus kok. Hati nuraninya pun mati, Pak. Apa Pak? Hati nuraninya yang nggak percaya mati juga, Pak. Oh enggak Pak. Kan ingat Enggak. ya, setiap orang tuh kan punya hati nurani, wahyu umum, moral tuh. Dia tetap punya Ya. rasa bersalah, tapi dia tidak merasa perlu untuk apa ya istilahnya untuk iya. Oke, poinnya di bertobatnya itu ya. Iya. Pembunuh yang nggak percaya Pak, tahu nggak dia itu salah Pak? Tahu, tapi dia tetap melakukan pembunuhan toh. Istilahnya begitu loh. Ya. Dia nggak punya rasa untuk harus bertobat untuk meninggalkan itu, gitu loh Pak. Walaupun dia tahu hati nurani menuduh itu salah, gitu loh Pak. Ini laptop saya ini hang lagi nih, Bapak Saudara. Saya nggak bisa pindah ke slide berikutnya nih. Udah waktunya, Pak. Pak, tanya Pak. Ya, Pak Yoel mau tanya, Pak. Aduh, saya cek dulu deh. Pak Yoel mau tanya, Pak. Boleh, silakan Pak. Sedikit ini aja Pak, untuk tadi Mazmur 51 ayat 5, Iya. itu Daud Pak ya, Daud berkata, sejak dikandung itu sudah, dalam dosa aku dikandung ibuku Pak ya. Iya. Di slide Bapak yang sebelumnya dikatakan dosa itu sudah nyata, disebut sebagai diturunkan oleh Adam dan ada sejak dilahirkan. Iya. Saya cuma mau tanya aja yang awalnya sudah sejak dikandung atau sejak dilahirkan Pak? Iya, sejak dikandung Pak maksudnya Pak. Maksudnya gini Pak. Dan Sejak dikandung kan kalau dia sudah berdosa, punya natur dosa, waktu lahir kan otomatis berdosa langsung toh, begitu dia lahir. Ya. Jadi sebenarnya kata itu sih, ya bolehlah dikatakan sejak dikandungan, itu boleh diperbaiki, itu boleh. Silakan, nggak apa-apa. ya, baik, terima kasih Pak. Iya, makasih Pak. Oke, sekarang kita masuk dosa perbuatan Bapak Saudara ya. Tadi kan dosa asal toh. Jadi arti dosa asal, semua orang tuh punya natur dosa. Dia berbuat dosa karena dia berdosa. Bukan berdosa karena berbuat dosa, gitu loh. Karena punya natur dosa tadi, makanya kita bisa berbuat dosa. Dosa perbuatan itu adalah dosa yang dilakukan manusia karena punya natur dosa. Nah, melalui Adam kita mewarisi dosa asal. Dosa dalam hidup kita akhirnya juga menghasilkan perbuatan-perbuatan dosa tadi. Karena ada natur tadi. Saya ulangi lagi nih. Manusia berdosa bukan karena ia berbuat dosa, tapi manusia berbuat dosa. Kalau dikatakan berbuat dosa nih, dosa asal atau dosa perbuatan? Berbuat dosa perbuatan Pak. Ya, karena ia berdosa. Karena kita punya natur dosa tadi dari Adam. Nah, ini status manusia menurut Agustinus. Oh iya. Ini silakan, sudah? Artinya gini, saya mau ngajak Bapak Saudara untuk membedakan antara dosa asal, natur dosa, dengan dosa perbuatan atau dosa pribadi. Jadi anak yang mati dalam kandungan itu mereka tidak berbuat dosa perbuatan. Setuju? Iya, setuju Tapi Pak. natur mereka Berdosa. dosa. Setiap dosa natur berdosa atau dosa perbuatan, dosa pribadi itu tetap dimurkai Tuhan.